Saat Johan Zarco bersiap untuk mempertahankan gelarnya di ajang Suzuka 8 Hours pekan depan, kenangan menyakitkan justru menghantui Luca Marini. Setelah mengalami kecelakaan parah di sirkuit tersebut pada bulan Mei, Marini dengan tegas menyatakan tidak akan pernah kembali, menyebut lintasan legendaris itu terlalu berbahaya. Marini menjelaskan bahwa setelah terbiasa dengan standar keselamatan yang sangat tinggi di MotoGP, ia kini memandang Suzuka sebagai tempat yang sangat berisiko. Menurutnya, hampir di setiap tikungan, seorang pembalap yang terjatuh akan langsung menabrak dinding. Kesadaran ini datang setelah ia mengalami sendiri kecelakaan hebat tersebut yang membuatnya merasa sangat beruntung karena cederanya tidak lebih parah. Ia menceritakan secara detail kronologi kecelakaannya. Insiden itu dipicu oleh masalah teknis saat motornya masuk ke posisi netral ketika sedang menurunkan gigi. Saat ia menyadari rem saja tidak cukup untuk memperlambat motor sebelum menabrak dinding, ia mencoba mengarahkan motor ke area run-off. Namun saat itulah gigi transmisi kembali masuk, yang menyebabkan ban belakang selip dan ia pun terjatuh. Ia menggambarkan kecelakaannya sebagai selip yang standar, tetapi masalah utamanya adalah area kerikil yang hanya selebar 3 atau 4 meter sebelum ia menabrak dinding dengan sangat keras. Meskipun menganggapnya sangat berbahaya, Marini juga mengakui bahwa ia sangat menikmati tata letak sirkuit gaya lama tersebut. Ia memuji tanjakan, turunan, dan terutama tikungan-tikungan miring atau banking yang memberikan sensasi berkendara luar biasa, sesuatu yang menurutnya sudah tidak ada lagi di sirkuit-sirkuit modern yang cenderung datar. Direktur Jenderal Ducati Corse, Cici Dalinya, memberikan analisis mendalam mengenai situasi timnya saat ini dan di masa depan. Ia memuji performa Marc Marquez yang tak terhentikan, menganalisis kesulitan yang dihadapi Pecco Bagnaia, dan mengakui bahwa timnya harus belajar kembali untuk mempertahankan keunggulan dari para rival. Dalinya melontarkan pujian setinggi langit untuk Marquez yang performanya ia anggap luar biasa dan seolah berada di planet lain. Menurutnya, angka-angka kemenangan ganda yang diraih Marc sudah berbicara sendiri, dan merekrutnya adalah pertaruhan yang tepat bagi Ducati. Di sisi lain garasi, Dalinya memberikan dukungan penuh kepada Pecco Bagnaia. Ia merasa Bagnaia menjalani balapan yang hebat di Brno dan pantas mendapatkan podium, terutama setelah ketidakberuntungan akibat masalah teknis di balapan sprint. Dalinya mengidentifikasi masalah utama Bagnaia adalah masalah keseimbangan motor saat tangki bahan bakar mulai kosong, yang mengubah distribusi bobot dan memengaruhi feelingnya. Ia menegaskan bahwa tim sedang bekerja keras bersama Pecco untuk mengatasi masalah ini. Dalinya juga mengakui bahwa keunggulan Ducati di awal musim kini telah berkurang drastis karena para rival seperti KTM dan Aprilia telah bangkit. Oleh karena itu, ia merasa jeda musim panas adalah waktunya untuk kembali bekerja keras dan belajar, bukan untuk berlibur. Menurutnya, hal ini sudah dapat diprediksi karena Ducati bersikap konservatif dengan pengembangan di awal musim. Sementara para rival memiliki lebih banyak hak konsesi untuk mengembangkan motor mereka. Ia menyatakan bahwa inilah saatnya untuk mencari solusi yang lebih baik. Dalinya juga menjelaskan bahwa untuk musim 2026 dirinya akan menganalisis lebih dalam mana yang lebih baik antara mesin 2024 atau 2025. Mengenai masalah teknis di sprint, ia menjelaskan bahwa ada masalah inisialisasi pada perangkat lunak yang menyebabkan dashboard menampilkan sinyal peringatan tekanan ban yang salah kepada pembalap. Juara dunia 8 kali dan pemimpin klasemen MotoGP saat ini, Marc Marquez telah menjelaskan bagaimana ia mencoba untuk memasukkan gaya balap Dani Pedrosa ke dalam gaya balapnya sendiri pada tahun-tahun awal karirnya di MotoGP. Marquez menjadi rekan setim Pedrosa di tim pabrikan Honda sejak musim debutnya pada tahun 2013 hingga tahun terakhir Pedrosa sebagai pembalap penuh waktu pada 2018. Selain rekan setimnya saat ini Francesco Bagnaia, Pedrosa adalah satu-satunya rekan setim Marquez yang berhasil memenangkan Grand Prix saat berada dalam satu tim yang sama dengan pembalap bernomor 93 itu.
Marquez mengakui bahwa ia belajar banyak dari Dani Pedrosa. Menurutnya, karena mereka adalah rekan setim, Pedrosa adalah orang yang paling banyak mengajarinya tentang cara mengendarai motor MotoGP dan apa yang harus dilakukan untuk bisa melaju kencang. Ia mengamati bahwa Pedrosa memiliki keterbatasan fisik terkait tinggi dan kekuatan badannya. Oleh karena itu, Marquez mencoba untuk meniru gaya balap Pedrosa yang halus, tetapi melakukannya dengan kekuatan yang lebih besar dan sedikit lebih agresif. Ia mencoba menyalin teknik tersebut karena Pedrosa adalah referensi terdekat yang mengendarai motor yang sama. Marquez menambahkan bahwa ada elemen-elemen balap lain yang ia coba ambil dari para rival legendaris yang pernah ia hadapi. Ia mengaku belajar cara mengatur jalannya balapan seperti yang dilakukan Valentino Rossi dan mencoba untuk menerapkan konsistensi kecepatan tinggi atau hammer mode seperti yang sering dilakukan Jorge Lorenzo. Namun, ia menekankan bahwa seorang pembalap tidak bisa begitu saja meniru gaya rivalnya. Seseorang hanya bisa mencoba untuk mendekati titik-titik kekuatan mereka, tetapi pada akhirnya harus tetap berkendara dengan caranya sendiri. Marquez kini memasuki jeda musim panas setelah meraih kemenangan ganda kelimanya secara beruntun di Grand Prix Ceko dengan keunggulan 120 poin di puncak klasemen. Bos tim VR46 Usia Salucci memprediksi bahwa bintang muda MotoGP Pedro Acosta tidak akan berakhir di timnya. Meskipun pembalap KTM tersebut santer dirumorkan akan pindah ke VR46 pada tahun 2026, Salucci memberikan pandangan yang sangat realistis mengenai masa depan pembalap Spanyol itu. Rumor yang beredar di media Italia bahkan menyebut bahwa Valentino Rossi melihat Acosta sebagai pembalap terbaik untuk menghentikan dominasi Marc Marquez. Namun, Acosta masih terikat kontrak dengan KTM. Dan VR46 sendiri telah menyatakan bahwa prioritas mereka adalah memperpanjang kontrak Franco Morbidelli. Ketika ditanya mengenai kemungkinan merekrut Acosta pada tahun 2027, Salucci menganggap hal itu juga sulit terwujud. Ia menjelaskan bahwa pada akhir musim 2026, semua kontrak pembalap pabrikan akan berakhir. Hal ini akan menciptakan pasar transfer yang sangat terbuka di mana kursi di tim pabrikan seperti Yamaha, Honda, dan Ducati akan tersedia. Menurut Salucci, pada titik itu pembalap sekaliber Pedro Acosta secara logis akan pindah ke tim pabrikan. Karena memang di sanalah tempat yang seharusnya bagi talenta top. Meskipun ia tidak menutup kemungkinan sepenuhnya, ia melihat kepindahan ke tim satelit seperti VR46 sebagai skenario yang tidak mungkin. Acosta sendiri akan menjadi properti panas di bursa transfer 2027 jika KTM tidak bisa membuktikan daya saing motor mereka. Ia memasuki jeda musim panas ini dengan momentum yang sangat kuat setelah meraih podium ganda di Grand Prix Ceko, sebuah pencapaian yang telah lama ditunggu-tunggu oleh KTM. Performa gemilangnya ini tentu akan semakin meningkatkan nilainya di mata para pabrikan rival.